Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semua pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anakku sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita masuk pada pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam pada KD yang keempat ya, yaitu KD tentang apa tuh? Manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, yang siap memimpin dong? Siapa? Saya Pak Rian Widya. Siapa? Rian. Rian Oke, Widya. Rian Widya silakan. Ajak teman-teman kita berdoa bersama. Teman-teman, sebelum memulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sadaqallahul azim. Tadi Pak sudah kirim di video tentang kejujuran, ada video gambar, ya ada poster gambar atau ada video pendek, film pendek tentang masalah kejujuran. Nah, pertama video itu maksudnya di sana menceritakan sebuah kejadian atau masalah-masalah di luar sana. Itu mungkin pernah terjadi pada diri kalian atau di lingkungan kalian atau pernah kalian ketemukan sendiri. Maka masalah itu bagaimana kalian mencari solusi, mengambil daripada makna cerita tersebut ataupun hikmah daripada kisah tersebut. Itu pertama, ya. Kedua, tugas, ya. Pak bagi tugas, ya. Kelompok. Ini kelompok 4, ini kelompok 4, kelompok 1 mana? Nah, ini kita buat kelompok sudah ya, ini kelompok 1. Oke. Kalau siapa yang ketua tadi? Ini Aisyah. Nur Aisyah. Masya Allah, istri Rasulullah. Baik, mana materinya? Materinya mana? Apa ya materinya? Nanti tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Materinya tentang ini ya. Coba, ini materi terima kasih. Telah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 mana? Ini Pak. Siapa ketua ini? Siapa ketuanya? Sudah musyawarah? Ketuanya mana? Oke, Pak Jalil. Mas Jalil. Rivaldi ya ketua. Sekretaris siapa? Ibu siapa? Ibu Astuti. Suci Tirta, Menteri Pendidikan. Nah ini siapa? Nur Fadila. Nur Fadila ini ketua ya? Ya. Apa materi kalian tentang ini ya? Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kejujuran tentang kehidupan sehari-hari. Mana ini ya? Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Siapa sekretaris? Saya Pak. Bang Novel? Siapa? Nanda. Cahayati. Oke. Nanti ini kelompok 4. Siapa ketua? Saya Pak. Oke, ketua Widya. Sekretaris? Resto Amanda Putri. Restu Mande Amanda Putri. Amanda Putri. Ada Amanda Putra ada. Oh ini Amanda Putra. Oh ini Putra. Mana materinya? Materinya dia. Oke, baik. Ini ya materinya. Oke, telah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat. Oke, video yang Pak kirim tadi itu adalah video yang berkaitan dengan kehidupan, ya, kehidupan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan sifat jujur. Paham? Maka pertama amati video tadi, lalu ceritakan kisah video tersebut, ambil hikmah, makna dan hikmahnya. Ya, nah, pertama makna dari video atau apa, kedua hikmah dari video atau apa, ketiga. Soalan ketiga, diskusikan materi yang Pak kasih tadi. Ya, diskusikan materi yang Pak kasih tadi. Masing-masing kelompok diskusikan. Hasil diskusi itu nanti silakan satu orang yang menyampaikan hasil diskusi tadi atau memberikan pemaparan. Terus kelompok lain, ya kelompok lain mendengar pemaparan dari kelompok sebelah dan siap untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan apa yang belum dimengerti dari apa dari pemaparan kelompok tadi.
Pada pemilihnya, kepada pemilihnya. Udah. Terus aku lebih suka tidak lanjut. Aku lebih suka hamba yang bersikap jujur. Jelaskan secara singkat apa yang diberikan. Oh, oke. Tulis. A besar. Bagaimana? Ada yang siap? Setelah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rendy Dia, ketua dari kelompok Putri Malu. Pertanyaan pertama, amati video tersebut dan jelaskan makna atau hikmah. Pada video tersebut menjelaskan contoh perilaku tidak jujur, dikarenakan ada seorang pejalan kaki yang tidak sengaja menjatuhkan uangnya, kemudian ditemukan oleh seorang anak kecil yang menaiki sepeda dan mengambil uang tersebut yang bukan miliknya. Bukannya mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, tetapi anak tersebut mengambil uangnya. Nomor 2, sebutkan hikmah dari cerita tersebut. Hikmahnya adalah kita harus berperilaku jujur karena itu penting. Hal sesuatu yang bukan barang kita itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Allah lebih suka hambanya yang bersikap jujur. 3, jelaskan secara singkat materi yang telah dipelajari. Telah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Pengertian jujur. Jujur adalah perilaku positif yang berkata sebenarnya, tidak curang, serta berbuat dan perkataan yang tidak berlawanan. 2, dalil perintah jujur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalil tersebut pada surat An-Nisa ayat ke-58. Alasan manusia membutuhkan sikap jujur. 1, manusia membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. 2, kejujuran sebagai pembuka segala pintu kebaikan. 3, identifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Aspek penting dalam perilaku jujur. 1, jujur dalam ucapan, jujur dalam berniat, jujur dalam kemauan. Jelaskan hikmah yang terdapat dari masing-masing materi. Hikmah yang pertama, hidup tenang karena tidak dihinggapi kebohongan, membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik, serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap jujur itu ada berapa macam? Ada perlu tahu tuh? Ada 5. Coba sebutkan satu sikap jujur apa? 1, jujur dalam ucapan. Ucapan atau lisan. 2, Jujur dalam berniat. berniat. Pertama niat dulu, habis itu lisan. dalam Dalam perkataan, Kemauan. perbuatan, Perbuatan tidak laku. Menempati janji apa lagi? Jujur dalam perbuatan. Jadi ada 3 kategori 3 ya. Ya. Niat, lisan, dan sikap. Niat kita bahwa kita mau ini bertanya kepada teman itu bukan untuk memuji, untuk mencari tahu kebenaran, tidak mencari tahu pembenaran, tapi kita mencari tahu sebuah masalah itu bisa terselesaikan dengan baik yang mudah kita pahami. Itu pertanyaan dulu ya. 1. Kedua, apa dengan lisan? Lisan kita maka kita dengan apa? Etika bahasa yang bagus, menyusun bahasa yang bagus dalam sebuah pertanyaan. Tidak menguji teman, tetapi bagaimana pertanyaan itu kita sendiri tidak berdasar kita tidak ngerti.
Ketiga, apa sikap dalam bertindak? Nah, apa sikap kita dalam bertindak kejujuran? Contohnya hari ini pulang terlambat, bisa nggak jujur? Bisa. Contohnya nggak begitu toh? Ya. Tapi biasanya kalau pulang dari tadi singgah di teman, tapi nanti lapor ke orang tuanya, kenapa baru pulang? Pasti mencari alasan. Itu yang terjadi. Nah, gitu. Itu alasan terjadi hari ini, kita lihat, kita amati yang terjadi. Nah, itu yang mulai hari ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya Anda pulang terlambat, contohnya singgah di rumah teman, katakan apa yang seadanya, katakan tadi. Persoalan mama marah, bapak marah nomor 2. Tapi tunjukkan dulu, Bang. Jujur itu perlu. Kan? Jujur itu sangat perlu. Kenapa? Jujur itu ada manfaatnya. Ya. Di dalam video ada diceritakan tadi, orang jujur, ya, dia tidak punya pekerjaan tapi dia punya modal cuma kejujuran. Orang tua sakit di rumah, dia jalan tiba-tiba di jalan dia menemukan dompet. Dia merasa bahwa dompet ini bukan milikku. Ada orang punya, maka dia cari tahu siapa yang pemiliknya. Maka suatu ketika dia ketemu orang yang dikembalikan dompet tanpa kurang apapun. Nah, kisah singkat ceritanya bahwa orang yang menemukan dompet, anak muda menemukan dompet tadi, ternyata Allah gerakan hati pemilik dompet tadi memberikan bukan upah. Memberikan uang bukan sebetul upah namanya. Masa ya dapat dompet, uangnya dikeluarkan semua dompet asli sebulan, masa bayar dompetnya segitu? Tidak. Karena menghargai daripada sebuah sikap tentang kejujuran. Karena apa? Nilai uang itu bisa kita cari, tapi kejujuran susah untuk dibeli. Maka orang yang mempunyai sifat jujur perlu dibuat support, diberikan dukungan. Maka kuasa Allah, singkat kita dalam video apa? Ternyata Allah gerakan hati daripada pemilik uang tadi, memberikan sedekahnya kepada anak muda tadi, dan uang itu bisa mengatasi persoalan yang ada di rumah. Maka sifat jujur adalah salah satu sifat, kalau sifat yang dimiliki oleh manusia dan harus dimiliki. Hukumnya daripada apa? Kira-kira hukum jujur dulu. Hah? Wajib dimiliki, ya. Nah, maka kita bisa tahu ciri-ciri orang. Oke. Di akhir kesimpulan kita tarik, kita bisa tahu ciri-ciri orang yang jujur seperti apa. Pertama, tidak selalu berbohong. Ada kisah tadi kan? Ya. Apa? Kisahnya apa tadi? Seorang anak muda dapat wanita yang cacat mata. Nah, ada kisah pernah dengar kan? Nah, kenapa? Karena dia tidak suka berkata bohong. Terus tegas. Ya, tegas dia. Tegas itu bukan keras. Tegas itu apa maksudnya? Dia berbicara sesuai dengan apa adanya. Kejujuran dia tunjukkan. Ya, apa adanya terus menjalankan kepercayaan orang lain. Berarti dia dipercaya dengan manfaat, salah satu manfaat. Tidak bohongi diri sendiri. Letak daripada kejujuran, bagaimana seorang ini bisa dipercaya oleh orang lain. Maka pertama dasarnya apa? Kita percaya pada diri sendiri. Percaya sama perut kita, percaya jaga mata kita. Bahwa perut ini harus dikasih makan dengan tepat waktu. Itu adalah kejujuran. Kalau kita ingkari perut ini, kita tidak hidup, maka dia akan memberikan sakit dan sebagainya. Maka berangkat daripada pribadi kita untuk menanamkan sifat jujur. Nah, terus tidak takut dosa, ya, mengakui kesalahan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Jadi anakku sekalian, jadi video yang kalian amati tadi tentang sebuah kita anak muda, ya. Mungkin dia tidak pakai pakaian seragam, tapi di situ jelasnya dia masih belajar bagaimana sikap dia menemukan sesuatu dan dia kembalikan kepada tuannya. Itu adalah salah satu contoh kecil. Jadi jangan lihat apa nilainya atau apa yang dia dapatkan, tetapi salah satu sikap yang kita tunjuk adalah itu merupakan satu nilai atau akhlak yang terpuji. Oke, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang kejujuran, sudah ada dasarnya bahwa di sana ada perintah. Ada perintah, yaitu di dalam surat keempat ayat 58. Untuk memahami dari apa namanya materi atau tentang jujur ini, apa yang pertama kita pahami? Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dia, ketaatan dalam hati kita untuk bisa memahami apa yang kalian pelajari itu. Dengan cara apa? Baca ulang lagi, bergaul dengan orang-orang jujur, ya. Buka baca lagi bergaul orang jujur. Kenapa dikatakan bergaul dengan tukang penjual minyak wangi? Kita tidak beli minyak wanginya, tapi kita merasakan wanginya. Tapi orang itu bergaul dengan penjual parang atau pembuat parang,
dia tidak berlimpahan, tapi dia pasti merasakan panasnya. Oke, anakku sekalian, di akhir pembelajaran kita matkul kelima. Berangkat daripada mana? Berangkat dari ibadah yang sebaik-baiknya. Ibadah yang mana? Ibadah yang sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, salah satu kemarin kamu belajar itu cara berpakaian seperti apa, pakaian nilai dalam sholat seperti apa, implementasinya kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sholat kira-kira kejujuran dalam apa? Dalam sehari-hari apa, tubuh apa, hakikat dari sholat seperti apa kita contoh. Coba lihat, sebodoh-bodohnya orang muslim, sebodoh-bodohnya orang Islam dalam melakukan sholat, dia tidak pernah korupsi ayat. Dia nggak pernah korupsi rakaat, walaupun di luar sana ada calon menunggu, ada bapak mam, dia tidak akan korupsi. Teman sebaik teman apapun dia datang bertamu, kalau pada saat dia sedang sholat dia tidak akan korupsi ayat. Sudah, teman saya datang nih, doanya 3 rakaat dulu. Kan orang nggak tahu sholat nakam, enggak satu manusia pun, khususnya orang yang dalam melaksanakan ibadah sholat tidak pernah korupsi rakaat ataupun ayat, nggak ada sama sekali. Itulah maksudnya. Kejujuran inilah maksud hakikat ibadah sholat yang kita akan lakukan dengan benar inilah, maka akan menjadi mengimplementasikan atau menumbuhkan daripada sikap kita, kejujuran kita dalam pergaulan sehari-hari. Nah, walaupun barang itu kita ketemu tengah jalan, orangnya tidak ada, tetapi karena kesadaran dari ibadah yang kita lakukan dengan sebenar tadi akan terbawa dampak dalam kehidupan daripada seseorang. Sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar diberikan kita keselamatan sampai tempat tujuan kita bergabung kembali dengan keluarga kita di rumah, dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.